Oke, halo semuanya yang udah masuk. Nah, selama menunggu moderator dan waktu kita mulai, nah, aku ingin minta tolong dong sama kalian untuk ke website menti.com. Lalu nanti kalian masukkan kodenya itu 476439. Nah, di sana itu ada dua pertanyaan, dua poll yang perlu kalian isi. Nah, gunanya itu apa? Nah, nanti pembicara kita akan membahas hasil dari poll yang kalian isi. Nah, jadi isi saja sesuai dengan yang kalian tahu, sesuai dengan pengetahuan kalian. Nah, jadi selagi menunggu, tolong diisi ya pollnya. Thank you. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Lauren yang akan menjadi moderator dalam acara webinar ini. Selamat datang kepada para peserta webinar hari ini dan juga selamat datang kepada mereka yang langsung menyaksikan webinar ini secara live melalui YouTube dan Instagram. Baik, sebelum kita memulai webinar ini, saya selaku moderator akan membuka webinar ini dengan memimpin doa dalam iman Kristiani. Doa dimulai. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu, kami dapat berkumpul di dalam webinar ini secara online. Dan kami memohon penyertaan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Kami minta supaya Engkau memberikan hikmat kepada para narasumber kami dalam membawakan materi mereka. Dan supaya Engkau memberikan hikmat kepada para peserta agar dapat menjalani ini secara lancar. Biar hanya Engkau saja yang hadir di tengah kami dalam menjalani webinar ini. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum webinar ini dimulai, saya harap para peserta sudah membaca peraturan-peraturan yang ada pada email kalian masing-masing, agar turut menjaga tata tertib kelangsungan webinar ini. Dan juga jangan lupa untuk mendengarkan dengan baik webinar ini, karena kalian akan mensubmit sebuah resume singkat satu halaman mengenai isi dari webinar ini. Resume yang kalian buat akan menjadi salah satu syarat untuk memenuhi kehadiran kalian di acara ini. Jika selama acara berlangsung, terdapat pertanyaan, maka dapat disampaikan melalui link yang disediakan di sli.do. Ya, nanti dapat dikunjungi sli.do dengan hashtag 87291 untuk memberikan pertanyaan yang kalian ingin tanyakan. Sekarang kita akan memulai proses sign in para peserta. Diharapkan semuanya membuka kameranya masing-masing selama 1 menit untuk memenuhi syarat kehadiran kalian. Oke. Baiklah, mari kita memulai acara webinar ini. Pertama-tama saya akan memulai dengan pengenalan terhadap perusahaan ArgaPro. Perusahaan Arga merupakan penyedia layanan finansial berbasis digital. Didirikan pada tahun 2019 di Jakarta, Indonesia, dalam naungan PT Arga Bersejahtera. ArgaPro sendiri menyediakan layanan P2P atau peer-to-peer lending yang akan kita bahas melalui webinar ini, dan layanan pinjam-meminjam uang berbasis TI, teknologi informasi. Ini merupakan usaha untuk membantu pelaku-pelaku usaha kecil dan usaha mikro dalam proses pembiayaan rantai pasok. ArgaPro menawarkan keuntungan yang bersaing bagi pendana, serta turut serta dalam dampak sosial untuk akselerasi UMKM Indonesia. ArgaPro sendiri sudah terverifikasi oleh OJK. Adapun visi dari ArgaPro yaitu meningkatkan akses finansial bagi usaha mikro dan masyarakat ekonomi rendah, berlandaskan gotong royong dan inovasi berkelanjutan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan Selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber yang akan menemani kita selama acara berlangsung, yaitu Bapak Demson Nathanael Sihaloho, yang merupakan speaker dari pihak ArgaPro, dan Bapak Demson ini adalah seorang spesialis dalam bidang keuangan, terutama di bidang credit risk dan risk management. Beliau sudah memiliki setidaknya 7 tahun berpengalaman, dan sekarang ini beliau sedang menjabat sebagai Head of Credit Risk di perusahaan ArgaPro. Beberapa pengalaman juga terdapat di PT Buan Mitra, PT Bank Panin, dan PT Financial Multifinance.
Beliau merupakan lulusan dari STMIK Microskill dengan sarjana Sistem Informasi dan sekarang ini sedang menjalani S2 jurusan Manajemen di Universitas Gadjah Mada. Next. Selanjutnya, narasumber yang akan menemani kita yaitu Bapak Oki Putra Barus. Beliau merupakan Kepala Program Studi dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pelita Harapan Kampus Medan. Beliau juga merupakan founder dan creative thinker dari GMP Creative Consulting yang merupakan perusahaan digital branding yang didirikan sejak tahun 2012. Pendidikan beliau yaitu lulusan dari STMIK Microskill dengan sarjana Sistem Informasi dan gelar S2 jurusan Magister Manajemen di Universitas Sumatera Utara. Dan kemudian dipersilakan untuk kepada Bapak Demson dalam membawakan materi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat siang semua teman-teman sekalian. Terima kasih Kevin Lauren atas informasi yang telah dibacakan barusan. Oke ya, baik. Karena sekarang sudah pukul 2 tepat, 2:15, maka kita langsung saja memulai ya. Untuk slide-nya boleh dilanjut, slide selanjutnya. Nih, sebenarnya tadi sudah diinformasikan oleh Kevin perihal profil daripada Agapro yang merupakan fintech peer-to-peer lending yang berdiri di tahun 2019. Nah, mungkin teman-teman di mahasiswa di Medan sudah ada yang tahu ya fintech peer-to-peer itu apa, dan mungkin saya akan menambahkan sedikit dari sisi regulasi. Kalau dari bahasa regulasi, definisi fintech peer-to-peer itu adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan. Jadi posisinya platform fintech ini berada di tengah-tengah, mempertemukan si pemberi pinjaman atau yang biasa kita sebut lender dan si penerima pinjaman atau biasa kita sebut borrower, dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Nah, definisi ini telah tertuang di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016. Jadi, ini adalah definisi fintech peer-to-peer yang sesungguhnya atau yang sebenarnya sesuai dengan aturan dari pemerintah. Boleh dilanjut? Next. Nih, mengapa fintech peer-to-peer ya? Fintech peer-to-peer saat ini begitu di tahun 2020 ini atau di tahun mundur kita flashback ke belakang 3 tahun ke belakang begitu masif ya pertumbuhannya, banyak fintech lahir yang baru, terutama di fintech peer-to-peer lending itu sendiri. Kenapa banyaknya fintech peer-to-peer lending mulai bermunculan? Itu disebabkan karena ada 2 faktor. Faktor yang pertama itu masyarakat tidak sulit untuk dilayani oleh industri keuangan tradisional. Contohnya mungkin seperti yang sudah ada saat ini, perbankan yang punya lokasi kantor atau juga perusahaan pembiayaan yang juga punya lokasi kantor yang harus mewajibkan orang datang ke kantor ya. Serta juga aturan-aturannya yang begitu ketat sehingga dianggap kurang fleksibel bagi masyarakat kita. Yang kedua, masyarakat itu ingin mencari alternatif pendanaan, bagaimana membutuhkan pinjaman atau mendapatkan akses layanan keuangan itu begitu cepat. Cukup di HP, smartphone, atau di laptop, semua bisa dilayani. Mendapat akses pendanaan yang begitu cepat, tanpa harus keluar dari rumah. Seperti itu yang diinginkan oleh masyarakat kita pada umumnya saat ini. Masyarakat ingin biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau. Mungkin kita tahu layanan fintech peer-to-peer cukup mudah, tinggal diinstal aja di aplikasi dan tinggal membuka webnya. Maka semua proses layanan pinjam-meminjam itu dapat dilayani dengan
satu sentuhan saja melalui HP atau juga laptop. Yang salah satu cikal bakal kenapa fintech peer-to-peer ini begitu masif saat ini. Kita lanjut, next. Nih, mungkin baru sekitar 5 tahun ya fintech peer-to-peer ini sudah begitu masif di Indonesia. Tentu dia punya peran fintech, peran industri peer-to-peer lending ini di Indonesia saat ini itu telah mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. Artinya apa? Artinya masyarakat yang unbankable, masyarakat yang selama ini belum tersentuh akses layanan perbankan, itu bisa mengakses layanan fintech peer-to-peer. Artinya fintech peer-to-peer ini tanpa ada sekat, tanpa ada batas. Dia bisa menjangkau seluruh pelosok masyarakat. Lalu yang kedua itu dapat membantu pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar. Artinya, gap masyarakat yang butuh pinjaman ke akses layanan perbankan saat ini itu masih besar sekali. Artinya masih banyak masyarakat kita yang belum tersentuh akses layanan keuangan mil atau yang tradisional. Disinilah peran fintech itu mulai kelihatan. Artinya fintech dengan platformnya bisa menjangkau masyarakat yang tadinya belum tersentuh layanan keuangan, akhirnya bisa memperoleh pinjaman. Yang ketiga, mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau. Kita tahu ya, Indonesia itu negara kepulauan. Artinya kalau membangun kantor di setiap pulau itu kan membutuhkan kos yang besar ya. Nah, kalau di fintech peer-to-peer itu tidak harus membuat satu kantor cabang, cukup dengan satu sistem platform itu bisa menjangkau masyarakat. Jadi ini lebih low cost sebenarnya ya. Tapi distribusinya tidak terabaikan, tetap distribusi keuangannya tetap ada, tapi tidak harus membuat satu kantor di kota-kota atau di pulau-pulau yang cukup banyak di Indonesia. Yang keempat yang paling diharapkan oleh pemerintah, yaitu meningkatkan inklusi keuangan nasional. Artinya apa? Artinya masyarakat akan terbiasa menggunakan layanan digital untuk akses keuangan. Apalagi inklusi kita sebenarnya untuk saat ini kita masih di bawah ya oleh negara-negara seperti Singapura, Malaysia yang mayoritasnya inklusi keuangannya sudah cukup tinggi. Lalu yang terakhir, mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah. UMKM ini yang cenderungnya tidak punya catatan keuangan yang rapi gitu ya. Kalau minjam ke bank itu kan mereka cenderung sulit. Artinya mereka tidak punya laporan keuangan yang dibutuhkan oleh akses perbankan saat ini. Dan layanan keuangan yang tradisional. Dengan fintech, semua itu bisa terjawab. Gapro itu sendiri malah fokusnya $207,22 secara year on year. Artinya berbanding dengan Maret tahun 2019. Itu sebesar 87,72 triliun. Nah, pastinya industri peer-to-peer, fintech peer-to-peer ini bukan industri yang bisa dikatakan kecil. Ini cukup besar. Yang dikelola itu dananya triliunan secara industri. Dan tentu kita tetap mematuhi peraturan-peraturan dari apa yang kayak itu otoritas jasa keuangan. Kalau dilihat lagi ke sebelahnya, akumulasi rekening borrower itu juga besar sekali ya. Ada 15.397. Itu untuk yang warna ungu itu berada di Jawa, sementara yang kuning itu berada di luar Jawa. Memang lebih mendominasi di Pulau Jawa ya, untuk industri fintech peer-to-peer dalam aktivitas pinjam-meminjam secara elektronik.
Untuk posisi outstanding pinjaman, nah ini saldo pinjaman yang saat ini sedang dikelola oleh fintech peer-to-peer untuk posisi Maret 2020 itu sebesar 14,79 triliun. Artinya dengan dana yang sebesar itu dikelola oleh ratusan, kalau tidak salah saya sekitar 100 ya jumlah fintech peer-to-peer yang terregister di OJK. Saldonya kalau di total itu sebesar 14,79 triliun seperti yang tampil pada grafik. Nah, ada juga yang di bawah itu tingkat keberhasilan 90 hari. Artinya apa? Artinya dalam pengelolaan piutang, fintech peer-to-peer juga dihadapkan pada target. Gimana piutang-piutang ini dikelola dengan baik dengan gagal bayar yang minim. Artinya apa? Artinya semisalnya Kevin sebagai lender, lalu kan Kevin pasti ingin mengharapkan uang yang Kevin tadi punya itu, misalnya Kevin memberikan pinjaman sebagai lender 1 juta. Tentunya di bulan kedua atau di bulan ketiga Kevin ingin dananya kembali ya dengan lebih dari 1 juta atau yang bisa disebut dengan return. Tentunya pasti seperti itu. Tapi yang namanya risiko pasti selalu ada. Semua instrumen keuangan pasti memiliki tingkat risiko yang bermacam-macam. Ada yang moderat, ada yang low, bahkan ada yang high. Nah, ini yang dikelola adalah jumlah pinjaman itu tadi, tingkat keberhasilannya 90 hari atau yang biasa disebut TKB 90 sebesar 95,78%. Artinya apa? Semakin mendekati angka 100%, artinya semakin bagus suatu platform peer-to-peer dalam mengelola risiko pinjaman. Semakin kecil, semakin menjauhi di bawah 100%, artinya semakin kurang baik kinerja platform peer-to-peer dalam menjaga risiko pinjaman. Kalau dilihat dari Desember dan Maret itu ada penurunan sekitar 0, sekian persen ya. Artinya memang di masa COVID, di masa pandemi saat ini ada penurunan tingkat keberhasilan dalam mengelola pinjaman itu tadi. Ada risiko di dalamnya. Dan untuk saat ini fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan itu sebanyak 136 yang terdaftar dengan komposisi yang konvensionalnya 149, yang syariahnya 12. Total 161. Mereka di mana aja nih kantor peer-to-peer ini? Mereka ada di Jabodetabek sebanyak 151. Di Surabaya ada 4, dan di kota-kota lainnya ada 2 dan 1. Kalau di sini dilihat di kota Medan belum ada ya. Mungkin nanti dari teman-teman UPH yang ingin membuka atau mendirikan fintech peer-to-peer itu sendiri. Mungkin Kevin, Leon, dan lain-lain ya. Untuk statusnya, mungkin kita dengar isu ya, banyak fintech peer-to-peer ini yang berasal muasalnya dari Tiongkok. Kalau dilihat dari sini statusnya PMA itu sebanyak 51. 51 itu asing. Artinya platform fintech peer-to-peer lending itu dimiliki oleh asing atau PMA. 51 platform. Selebihnya 110 lokal. Artinya masyarakat Indonesia yang memiliki perusahaan fintech peer-to-peer itu sebanyak 110. Lebih dari 50% asing. Jadi ini menunjukkan masih cukup ekosistemnya masih seimbang antara kepemilikan asing dan lokal untuk pendirian kepemilikan fintech peer-to-peer lending. Kita boleh next, lanjut. Nah, kita lanjut ke sini ya, karakteristik pengguna fintech peer-to-peer lending. Ini kalau dilihat dari usia, ini menarik nih. Boleh dilihat yang lender ya. Itu yang kuning, itu yang mendominasi ya. Kalau kita lihat yang jumlahnya mendominasi
usia yang menjadi lender untuk peer-to-peer lending itu sendiri adalah yang warna biru. Itu usia 19 sampai 34 tahun. Artinya bisa dilihat ini generasi Z dan generasi milenial ya, di rentang usia 19 sampai dengan 34 tahun itu sebanyak 69,71%. Artinya apa? Artinya industri fintech peer-to-peer ini sendiri cukup masif atau cukup dekat dengan generasi Z dan generasi milenial. Itu yang sebagai lender. Artinya banyak yang usianya 19 sampai dengan 34 tahun sudah menjadi lender di perusahaan fintech peer-to-peer lending. Itu kalau dilihat dari akumulasinya, akumulasi rekening lender itu sebanyak 640.233 rekening yang dimiliki. Untuk dari jenis kelamin, masih lebih mendominasi jenis kelamin laki-laki sebagai lender sebanyak 62,24%. Jadi fintech peer-to-peer ini sangat potensial ya bagi anak-anak mungkin yang di usia seperti yang pada grafis tadi 19 sampai 34 tahun untuk mencoba menjadi lender. Mencoba untuk belajar bagaimana meminjamkan uang ke orang melalui satu platform. Kalau dulu mungkin meminjamkannya secara langsung ya, untuk yang kita kenal saja gitu ya. Misalnya Kevin meminjamkan ke Leon. Tapi dengan adanya fintech, Kevin bisa meminjamkan uangnya ke orang yang ada di Papua, ke orang yang ada di Makassar misalnya, ke orang yang ada di Kalimantan. Artinya fintech peer-to-peer ini hadir tanpa ada batasan, tanpa ada ruang yang menyekat, yang membatasi jangkauan dari perusahaan itu sendiri. Karena bisa dilihat dari komposisi lendernya itu yang mendominasi anak-anak Gen Z dan generasi milenial. Untuk yang menjadi borrower, kita bisa lihat yang mendominasi itu yang warna hijau. Sama juga ya, 19 sampai dengan 34 tahun. Artinya anak-anak di usia segini, 19 sampai 34 tahun, ini juga termasuk saya ya. Termasuk juga Bang Oki mungkin. Ini masih masih dominan di posisi lender dan di posisi borrower. Artinya banyak juga yang menjadi borrower dan banyak juga yang menjadi lender. Artinya komposisinya seimbang. Hanya beda 0,1%. Yang tadi 69,71, kalau yang jadi borrower 70%. Ini artinya rentang usia yang cukup produktif di Indonesia ya. Bahkan survei menunjukkan bahwa yang terbanyak itu usianya itu usia yang 40 tahun ke bawah. Artinya usia-usia yang produktif. Itu untuk akumulasi rekening borrower itu sebanyak 24.157.567. Dengan komposisi laki-laki masih menempatkan posisi sebagai gender yang paling banyak menjadi borrower dibanding perempuan. Nah, untuk posisi badan usaha itu kecil. Artinya banyak yang individu, banyak orang perseorangan yang proaktif menjadi borrower dan menjadi lender. Komposisi badan usaha di lender juga kecil, tidak sampai dengan 1% malah. Hanya sebesar 0,21. Artinya ini kesempatan bagi kita untuk mulai menyelami industri fintech peer-to-peer lending ini seperti apa. Boleh lanjut, next. Nah, ini yang paling mengganggu ya, kalau ibaratnya ini duri di dalam daging bagi industri fintech yang resmi seperti ArgaPro dan teman-teman lain yang resmi terdaftar di OJK. Ini banyak sekali fintech peer-to-peer ilegal yang menjalankan bisnisnya di Indonesia. Bahkan banyak yang sudah ditutup, buka lagi, tutup, buka lagi gitu ya, semacam kucing-kucingan dengan pihak kepolisian dan juga dari OJK sendiri. Hati-hati bagi kita yang
ikut menjadi fintech lending ilegal ini, maka itu kita harus paham dulu nih ciri-cirinya. Ini ilegal apa legal sih? Karena jumlahnya tadi 160, akan sulit bagi kita untuk menghafal nama-nama fintech itu tadi. Maka kita setidaknya paham nih ciri-cirinya seperti apa. Kalau yang ilegal itu tidak memiliki izin resmi. Nah, kalau yang legal, di websitenya atau di aplikasinya, dia akan tulis ini terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ada logo OJK biasanya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu tidak ada identitas pengurus. Ya dia bikin aplikasi nggak ada informasi apa-apa gitu. Nah ini yang membahayakan. Yang membahayakan apa? Kalau bagi lender yang membahayakan duit uangnya kemungkinan itu hilang karena tidak ada tanggung jawab, tidak ada etika. Kalau bagi borrower, misalnya nih Kevin yang meminjam ke fintech ilegal. Kevin terus ya, maaf ya Kevin ya. Gak apa-apa. Saya kehabisan nama soalnya. Kalau yang ilegal itu, ya saya jadi lupa mau bicara apa tadi. Kalau yang jadi borrower itu yang dirugikan adalah data pribadi. Data pribadinya itu yang sangat bagi kita untuk era digital saat ini kan data pribadi itu adalah aset ya. Data NIK, foto kita, data-data kita yang ada di KTP itu termasuk menjadi aset ya. Artinya yang harus kita jaga secara hati-hati karena bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu yang menjadi bahayanya apabila kita meminjam di fintech yang ilegal atau yang tidak resmi. Dia tidak ada informasi apapun yang mencerminkan itu siapa yang memiliki fintech ini. Kalau di Agapro sendiri nanti teman-teman boleh cek juga, kita sangat jelas di situ ditampilkan siapa direkturnya, siapa direksinya itu sangat lengkap ya. Itu yang mencirikan kita sebagai fintech yang resmi, fintech yang memiliki, yang mematuhi etika-etika dan mematuhi aturan. Lalu yang ketiga itu yaitu ini, bunga biaya pinjaman tidak terbatas. Ini hati-hati bagi yang meminjam di fintech ilegal. Karena apa? Selain data kita bocor kemana-mana, data kita kesebar kemana-mana, dan yang kedua itu tidak ada aturan terkait dengan bunga, biaya pinjaman, itu tidak ada. Nah, kalau di fintech yang resmi, yang legal, itu total biaya pinjamannya itu 0,05 sampai dengan 0,8% per hari. Jadi ada limitnya. Nggak boleh ya sebesar itu. Ini merupakan code of conduct dari industri fintech ini sendiri, industri fintech yang ilegal, yang resmi maksudnya. Jadi ada aturan, ada etikanya. Karena kita yang legal ini tidak ingin kita sebagai pinjaman online atau fintech peer-to-peer yang menjadi predator bagi masyarakat Indonesia. Makanya kita memiliki aturan, memiliki code of conduct sendiri, yaitu kita menerapkan maksimum itu 0,8% per hari. Lalu juga ada total pengembalian termasuk denda yang tidak terbatas. Jadi ya kalau kita gagal bayar di fintech ilegal, ya kita tidak ada batasannya nih. Sejauh mana? Artinya uang kita yang tadinya hutangnya misalnya misalnya hutang kita 1 juta itu bisa menjadi 10 juta. Mungkin pernah dengar berita itu ya. Nah, kalau di fintech legal, dia ada maksimum pengembalian, yaitu sebesar 100% dari pinjaman pokoknya. Jadi sangat jelas. Jadi ada limit pengembalian. Nah, yang membedakan, yang paling gampang untuk dibedakan yaitu kalau fintech ilegal itu mereka selalu mengancam dengan teror kekerasan, dengan menyebarkan data pribadi kita ke kontak-kontak kita ya. Mungkin ada juga teman-teman yang udah dengar menyebarkan foto video pribadi. Ini yang menurut kita, yang menurut pemerintah juga tidak beretika ya, tidak ada nilai-nilai sopan santun dalam melakukan penagihan. Nah, kalau di fintech legal yang resmi itu ada etikanya. Jadi kita diatur secara
ketat, secara jelas, tidak boleh melakukan atau menyebarkan data pribadi pengguna ke siapapun, gitu. Kecuali dengan pihak atau kecuali dengan yang diatur oleh undang-undang. Saya kira itu. Untuk yang slide ini, kita lanjut, next. Nih, ini sekilas info ya terkait Arga Pro. Arga Pro itu layanan keuangan digital, kita itu fintech peer-to-peer, masih sangat baru sekali ya. Masih kalau orang Medannya bilangnya apa ya Kevin? Ya kalau baru lahir gitu ya, masih apa ya? Apa istilahnya ya? Masih baru ya. Saya lupa istilahnya apa. Masih Istilahnya baru. ya masih newbie ya. Jadi baru sekali ya kita ya. Kita secara resmi terdaftar di OJK itu di 20 Desember 2019. Jadi kita masih masih sangat baru di industri ini sendiri. Lalu kita itu seperti apa sih bisnisnya? Kita itu fokus, tadi Kevin udah bacain, kita fokus pada layanan pembiayaan usaha mikro, UMKM. Jadi kita lebih menyasar masyarakat yang unbankable nih, masyarakat yang belum tersentuh oleh perbankan. Kita sasar, kita lebih fokusnya ke arah situ untuk saat ini. Namun tidak menutup kemungkinan juga nanti ke depannya kita akan ekspansi ke jangkauan yang lebih luas lagi. Next. Nah, ini tema bisnis Arga Pro. Mirip ya sama yang tadi, cara kerja skema, cara kerja fintech tadi. Arga Pro itu di tengah-tengah, dia mempertemukan peminjam, borrower, dan lender. Jadi lender itu ada manfaatnya, dia mendanai nih, dia memberikan pendanaan kepada orang lain, lalu dia akan mendapatkan manfaat ekonomi atau yang biasa disebut return. Ada keuntungan, ada cuan istilahnya. Ya kan? Pasti kan generasi milenial kan generasi cuan ya, Kevin ya, teman-teman ya. Pasti mengharapkan cuan. Nah itu posisi lender akan memperoleh cuan setiap dana yang dia pinjamkan kepada orang lain. Itu. Lalu nanti platform peer-to-peer-nya itu akan melakukan assessment, akan melakukan menilai risikonya. Ini peminjam ini risikonya begini nih. Tergantung si lendernya mau nggak mendanai. Kira-kira begitu. Nah di Arga Pro sendiri itu peminjamnya itu akan dihubungkan kepada mitra. Jadi dia beli produk, lalu produknya itu akan dikirim kepada peminjam apabila pinjamannya disetujui. Lalu si peminjam ini akan bayar angsuran setiap bulan kepada Arga Pro. Angsurannya ini akan diteruskan kepada lender. Arga Pro meneruskannya kepada lender. Jadi mungkin bagi yang tertarik untuk mengangkat judul skripsi atau apa ya, boleh dipelajarin skema bisnis skema bisnis fintech itu seperti apa. Boleh next. Ini kita udah sampai di ujung slide saya. Ini alamat dan sosial media kita. Ini ada jumlahnya sebanyak 216 orang. Ya. Boleh di follow, dibuka sosial media kita, diikuti. Kenapa? Banyak informasi-informasi yang menarik yang diberikan oleh Arga Pro itu sendiri. Kantor kita berada di Jakarta Selatan, di HR Rasuna Said, mungkin ada yang tahu ya, di Grand Rubina, seperti yang tercantum pada slide. Kita juga membuka layanan pengaduan. Kenapa kita buka layanan pengaduan? Karena kita tadi saya sampaikan bahwa kita diatur oleh OJK dan kita patuh terhadap aturan dan regulasi, maka kita membuat layanan pengaduan kepada pengguna kita. Oke, mungkin ini slide terima kasih selanjutnya ya. Nah, ya benar ternyata. Oke, kita sudah di ujung. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan ya, Kevin ya, sesi belakang ya, terakhir ya. Ada setelah sesi speaker. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya ya. Selamat siang. Oke. Baik, dipersilakan kepada Bapak Oki untuk menyampaikan materinya.
Thank you teman-teman HMPT dan juga HMPSSI ya udah arrange acara ini ya. Sebelumnya saya mau nanya dulu deh ke teman-teman peserta yang hadir. Saya yakin UPH itu punya galeri investasi. Saya yakin beberapa yang hadir di sini mungkin ada yang udah pernah investasi nggak ya? Kalau udah pernah boleh tolong ketik ya di kolom chat, atau belum bisa ketik tidak. Kalau sudah pernah ketik ya, kalau belum ketik tidak. Biar saya tahu mau ngobrol sejauh apa gitu. Kira-kira Joseph bilang tidak, tidak ya, oke ada ya, tidak. Oh rata-rata tidak ya. Ada satu tadi nyedip ya, tidak, nggak usah ngegas. Tidaknya panjang banget. Oke. Saya asumsi rata-rata tidak ya, karena sekilas lihat di sini ada Feren, Kevin dan lain-lain. Oke, thank you responnya ya. Nah, jadi bagi yang belum, ini sebenarnya materinya akan saya bagikan itu dalam spek makro, dalam spek keseluruhan. Saya sharing bukan sebagai seorang pakar saham, sebagaimana Anda ketahui. Saya akan share sebagai apa yang pengalaman yang sudah saya lakukan gitu kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan dari sharing hari ini itu bisa memberikan satu insight kepada Anda mengenai apa yang saat ini sedang terjadi gitu kira-kira. Thank you responnya semua. Rata-rata tidak saya asumsi ya. Jadi saya nanti bakal, kalau memang di sini saya udah lihat rata-rata tidak, saya mungkin bakal menjelaskan beberapa bagian secara lebih spesifik. Nah, tadi juga saya di awal ada kasih kepada Anda, itu adalah salah satu seperti kuesioner, tapi sifatnya massal. Nanti saya akan coba sampaikan kesimpulannya kepada Anda semua gitu kira-kira. Nah, jadi kita akan langsung mulai. Saya bakal ngomong mengenai perkembangan fintech dan juga peluang untuk mahasiswa. Kenapa saya sampaikan peluang? Karena saya juga menggunakan ini gitu kira-kira, dan juga saya sudah mendapatkan beberapa benefit dari sini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mungkin belum tahu supaya nanti bisa tahu implementasinya seperti apa ya. Oke, siapin catatannya saja. Kita lanjut. Next slide-nya boleh? Nah, saya akan mulai dari hal yang sederhana. Oke. Ini adalah salah satu artikel yang kalau Anda lihat dari Kompas, ini artikelnya saya ambil dari Kompas, itu saya akses baru-baru ini saja. Ini adalah penerbitan surat utang negara. Nah, jadi gini, buat teman-teman mungkin yang masih belum paham, oh negara maksudnya surat utang gimana gini. Jadi gini, kalau selama ini Anda mulai berpikir kan, negara dapat uang dari mana sih gitu kira-kira. Mungkin Anda bakal bilang, oh dari pajak Pak, gitu kira. Oh ya benar, pajak itu salah satunya. Tapi tapi negara juga boleh, atau BUMN juga boleh, negara atau BUMN ya maksud saya, itu juga boleh meminta dana dengan cara apa? Seperti menerbitkan yang namanya surat utang. Surat utang itu artinya apa? Ketika Anda beli, kemudian negara akan memberikan yang tadi disampaikan oleh Kak Demson gitu kira-kira. Kak atau Pak gitu kira-kira ya. Disampaikan oleh Pak Demson, yakni apa? Yakni diberikan yang namanya dividen atau keuntungan. Sekian persen. Nah, jadi singkatnya kenapa saya lampirkan ini, karena ini menarik gitu saya. 2020 Januari, itu kemudian negara terbitkan surat utang negara. Namanya SBR, nama serinya itu adalah SBR 009. Oke. Nah, kenapa saya screenshot tampilan ini? Karena ternyata yang membeli itu adalah anak-anak milenial. Next slide aja. Siapa operatornya nih? Nah, ternyata yang beli adalah milenial. Mungkin saya luruskan kembali sedikit. Emang selama ini orang bilang milenial itu apa sih gitu kira-kira? Milenial itu yang usianya saat ini per 2020 itu usia 20 sampai 37 tahun. Jadi kalau Anda saya usianya 20-an gitu kira-kira. Berarti Anda termasuk milenial. Kalau saya usianya 19 tahun ke bawah itu Anda termasuk generasi Z. Gampangnya begitu. Nah, terakhir, apa yang pemerintah dapatkan? Kenapa ini cukup berita yang menghebohkan? Karena ternyata di situ, kalau Anda lihat ini adalah tabel diagram yang saya olah dari berita-berita tersebut gitu kira-kira ya. Pembeli daripada surat utang negara tadi, pembeli daripada SBR 009 tadi, itu rata-rata 51% adalah teman-teman milenial. Tadi sebenarnya Pak Demson ada tunjukin satu data. Oke, tadi Kak Demson ada tunjukin satu data, katanya yang paling ramai saat ini fintech-nya itu adalah di Jawa. Benar, itu benar sekali. Kenapa yang lain belum? Mungkin kita bicara mengenai pemerataan informasi. Itulah kenapa ketika dari Arga Pro kemudian sampaikan kepada saya, kita mau sharing dong mengenai P2P. Saya pikir ini momen yang tepat, bukan untuk promosi Arga Pro-nya saja, tapi kemudian mengenal apa itu P2P lending, supaya kemudian tidak hanya
tidak hanya Jawa melulu. Tujuannya pemerataan informasi gitu kira-kira. Jadi ini tren investasi yang saat ini 2020 rata-rata anak-anak milenial dan juga generasi Z, bayangkan 19 tahun ke bawah itu kalau ada 1%, di situ bukan minus 1 ya, tapi angkanya 0,5 sebenarnya. 0,5%, bayangkan anak-anak SMA berarti udah bukan hanya sebatas menabung uang di bank. Apa yang mereka lakukan? Oh, invest. Kira-kira begitu ya. Saya bakal sharing apa sih yang bisa kita invest gitu kira-kira. Nah, ini kalau yang generasi berikutnya, boomers, tradisionalis, mereka persentasenya invest nggak? Invest, tapi persentasenya lebih sedikit. Oke. Nah, kalau misalkan Anda nanti, kenapa sih bisa anak milenial invest gini? Emang investnya mulai dari berapa? Kalau invest daripada SBR ini, 009, start from kalau saya nggak salah 1 juta. Jadi Anda bisa mulai investasi dengan 1 juta rupiah, kemudian ya udah tinggal menunggu waktu. Nanti pemerintah bakal memberikan yang namanya return, kira-kira begitu ya. Nah, itu yang pertama. Oke. Nah, ke next slide aja. Jadi tren investasi itu banyak didominasi oleh kita-kita semua saat ini, gitu kira-kira ya. Nah, saya mau kenalkan dulu, gitu kira-kira. Ini definisi saja sih, gitu istilahnya. Kenapa saya mesti kasih tahu definisi ini? Karena begini, kebanyakan orang bicara mengenai fintech hanya tahu mungkin fintech itu adalah OVO, GoPay, dan Link aja, ya kan? Tapi sebenarnya fintech berdasarkan definisi OJK nggak hanya sebatas itu. Jadi fintech itu apa sih? Fintech itu adalah perusahaan bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Oke? Jadi itu yang dimaksud dengan fintech. Emang jenisnya apa saja sih? Next slide aja. Nah, fintech jenisnya itu menurut dari definisi OJK, mereka membaginya 4 jenis. Nah, teman-teman mahasiswa yang di sini, fintech yang dibuat OJK itu dibagi 4 jenis. Yang pertama, itulah yang kemudian selama ini kita gunakan di kampus. Ada payment, clearing, sama settlement. Itulah kemudian yang kita kenal dengan yang namanya GoPay, dengan yang namanya OVO, dengan namanya Link aja. Oke, jadi fintech bukan hanya itu saja. Itu hanya salah satu, gitu kira-kira ya. Kemudian Anda bilang, Sendit gimana? Ya, Sendit masuk ke sini juga. Kalau ada yang tahu Sendit, nanti mungkin kalau ada contoh-contoh lain bisa juga dimasukin gitu kira-kira ya. Jadi fintech jenis level pertama itu adalah hanya sebatas pembayaran. Itulah GoPay, OVO, Link aja. Oh, mungkin ada yang nanya, dana kemana? Ini sebenarnya nggak tahu, di berita ada, nanti Anda cari tahu deh. Ada kemungkinan merger, tapi nanti Anda cari tahu ya, kita nggak sedang membahas technical issue di situ. Nah, ada lagi jenis fintech kedua, namanya e-aggregator. E-aggregator itu seperti apa sih? Kalau teman-teman mahasiswa yang pernah saya hadir, pernah saya isi kuliah di semester, ya mungkin di beberapa semester saya pernah ngisi kuliah, mungkin pernah ingat yang saya sampaikan mengenai yang namanya, ada sebuah aplikasi di mana kita bisa membandingkan. Kita input, kita entry, kemampuan kita berapa, kemudian kita bisa membandingkan. Dia ngasih referensi. Asuransi yang bisa kamu pakai itu jenisnya gimana, yang cocok buat kamu itu seperti apa. Kira-kira itu e-aggregator namanya. Itu pun fintech. Contohnya apa? Ini cuma saya lampirkan 2, nanti mungkin teman-teman bisa lihat lah gitu, saya namanya cermati, cek aja, dan lain-lain, gitu kira-kira. Nah, kemudian, yang ketiga, ini mungkin yang beberapa dari Anda saya tahu pakai, karena beberapa mahasiswa sharing ke saya, oh saya pakai ini Pak, gitu kira-kira ya. Nah, yang ketiga itu adalah fintech jenis manajemen resiko dan investasi, ya kan? Namanya apa? Pasti familiar semua dengan tools-tools seperti Bareksa atau Bibit, ya kan? Jadi itu untuk ngapain? Nanti saya bakal bahas ya investasi seperti apa yang dimaksud gitu kira-kira ya. Secara teknis itu adalah investasi bisa saham, bisa reksa. Nanti saya bakal sampaikan sih teknisnya seperti apa investasi yang bisa Anda pilih gitu kira-kira. Jadi kalau misalkan Anda punya tabungan, mungkin Anda bisa alokasikan ke yang lain. Oke, karena kendala anak-anak milenial itu salah satunya konsumtif. Anak-anak kita itu konsumtif banget gitu kira-kira. Jadi oleh karena itu kenapa saya antusias menjelaskan mengenai kepada Anda, kepada kita semua gitu, supaya mungkin kita mulai bisa bijak mengelola uang, kira-kira gitu ya. Supaya jangan nanti tiba-tiba di akhir tahun loh, ternyata saldo saya kosong juga ya. Contohnya seperti itu. Nah, yang keempat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Demson, Kak Demson atau Bang Demson, itu adalah P2P. P2P adalah peer-to-peer lending. Oke, lend itu adalah pinjaman. Salah satu contohnya itu adalah Arga Pro yang tadi sudah kita bahas. Ada lagi yang lain nggak? Ada. Investri, ada Coinworks. Tadi Pak Demson juga udah sampaikan bahwa ada seratusan ya investasi yang untuk di bidangnya peer-to-peer ini tadi. Oke, peer-to-peer lending istilahnya. Oke. Nah, jadi catatan pertama sampai sini ada 4 fintech. Oke, ada 4 fintech ini nanti kalau nanti Anda buat resume jangan lupa dicatat. Ada 4 fintech dan juga contohnya. Oke.
kalau Anda punya waktu, coba telusuri e-agregator, manajemen risiko investasi, sama satu lagi P2P. Karena itu yang bakal memberikan return, kira-kira gitu ya. Kalau ditanya saya, mana yang saya pakai? Yang saya pakai adalah poin 1, 3, 4. Oke, jadi ya nanti mungkin bisa Anda, ya nanti kita bakal sharing lah gitu kira-kira ya. Lanjut. Next slide-nya. Dimasukkan ke dalam Iya. Nah, ini sekarang varian investasi online itu ada apa saja sih? Saya hanya singgung ada 8 secara garis besar ya. Mulailah itu dengan yang namanya forex, oke? Kalau forex rata-rata mahasiswa tahu nih gitu kira-kira. Forex itu adalah foreign exchange, yakni adalah kita investasi berupa apa? Kalau secara konvensional, contoh nih saya sekarang nih, saya beli US dollar, 100 US dollar katakan, kemudian mungkin di masa depan saya bakal menjual itu kembali, contohnya begitu ya. Tapi kan itu konvensional. Nah, sekarang ada beberapa aplikasi untuk kita bisa jual beli secara online, gitu kira-kira. Nah, tapi untuk forex itu return-nya tinggi, oke? Return-nya tinggi. Kalau Anda mau main, saya nggak pernah menggunakan kata main ya, karena terkesan nanti bermain gitu. Kalau Anda investasi di forex itu return-nya tinggi, tapi fluktuasinya cukup kencang. Jadi itu pernah saya pakai, pernah saya gunakan, tapi memang fluktuasinya sangat kencang sih, gitu kira-kira. Jadi jangan pernah, kalau Anda pernah sering dengar dosen Anda mungkin bilang, do not put your egg only in one basket. Jangan taruh telur-telur itu hanya ada di dalam satu keranjang. Jadi artinya apa? Pecah-pecah. Supaya apa? Itu namanya manajemen resiko. Jadi kalau misalkan satu keranjang jatuh, kita masih punya keranjang yang lain. Oke, itu prinsip investasi pertama. Jangan all out, gitu kira-kira ya. Kalau Anda pernah dengar berita-berita artis, kemudian invest, kemudian setelah itu rugi besar, itu karena terlalu over all out, gitu kira-kira. Yang kedua itu tadi yang sudah dibahas oleh Bang Demson, Kak Demson, itu adalah P2P, peer-to-peer. Dan peer-to-peer, benar seperti data yang ditunjukkan oleh Demson tadi, itu adalah salah satu yang paling pertumbuhannya paling tinggi. Dan di Jawa itu benar, itu pertumbuhannya paling tinggi, artinya apa? Ini hanya mengenai tunggu waktu, sebentar lagi pasti Sumatera bakal masuk. Oke, jadi ketika Sumatera masuk, kita minimal sudah tahu, atau mungkin kita sudah ambil benefit dari hal itu, gitu kira-kira. Nah, yang ketiga itu adalah saham. Saham itu seperti apa sih? Mungkin ada yang belum tahu, saya mungkin jelaskan dengan bahasa sederhana. Contoh, saya pemilik perusahaan, katakanlah PT ABC, ya kan? Kemudian saya membutuhkan himpunan dana dari masyarakat. Oleh karena itu, saya terbitkan yang namanya saham. Jadi kalau misalkan ini mau beli, harga sahamnya berapa? Itu biasa dijual per lembar. Oke? Dan nanti itu dibeli dalam bentuk lot, gitu kira-kira. Jadi, kita jual berapa harganya per saham. Jadi nanti setiap tahun dapat dividen nggak? Dapat. Jadi dapat dividen sekian persen, kemudian itu dibagikan kepada kita. Ya kan? Itu saham. Kalau saham ini biasanya perlu sedikit analisa. Oke? Perlu kita riset dulu, saham mana yang bagus. Tidak kemudian karena ada saham, kita beli saham itu bukan berdasarkan nama ya. Namanya mungkin agak kebarat-baratan dikit, ini kayak asik nih gitu kira-kira. Tidak sesederhana itu gitu. Jadi kita benar-benar mesti melakukan riset. Oke? Nah, itu yang saham. Nah, yang berikutnya, ini yang juga saya lakukan. Tadi saya bilang kan kalau saham kita mesti analisa tuh. Pergerakan sahamnya, berapa harga saham saat ini, dan itu fluktuasinya ada juga. Oke? Nah, yang berikutnya itu yang mau saya kenalkan namanya reksadana. Reksadana ini ada 3 jenis, teman-teman. 3 jenis itu apa? Yang pertama itu adalah reksadana pasar uang, yang kedua adalah reksadana saham, yang ketiga adalah reksadana obligasi. Oke, atau yang tadi sudah saya jelaskan mengenai obligasi ya, surat utang negara ya. Jadi kalau reksadana saham, reksadana itu seperti apa? Contoh kayak saya mungkin contohnya. Saya nggak punya waktu untuk memantau pergerakan harga saham dan lain-lain. Apa yang saya lakukan? Saya tinggal menyerahkan kepada manajer investasi, yakni adalah orang-orang yang mengelola reksadana itu tadi. Saya tinggal kasih kepada, contoh tadi kalau misalkan di slide atas, itu kita ketemu dengan tools seperti Bibit, Bareksa, Bukalapak juga ada setahu saya, cuma saya nggak pernah pakai sih gitu kira-kira. Jadi ada tools-tools untuk itunya ya, untuk reksanya gitu kira-kira. Jadi itu ngapain? Kita serahkan sejumlah uang kita, katakanlah contoh kita punya uang 1 juta, kita serahkan kepada manajer investasi, dan kemudian biarkan dia mengelola. Nah, itu yang kebanyakan dilakukan oleh banyak orang-orang yang kemudian tidak punya waktu untuk mantau saham dan seterusnya. Mereka udah deh kasih aja ke pengelola gitu kira-kira. Nah, tentunya kalau Anda kasih ke pengelola, perlu ada yang perlu di riset nggak? Ada.
Itu nanti ada harga jual dan harga beli, itu juga perlu Anda riset. Kemudian satu lagi adalah mengenai reputasi dari manajer investasinya, itu perlu Anda baca paling enggak. Anda baca, kemudian lihat trennya seperti apa. Kira-kira begitu ya mengenai reksa ya. Nanti kalau ada tanya boleh aja tanya. Tapi kita pertanyaannya nggak seputar produk ya. Jadi hopefully jangan nanya nanti produk reksadana mana yang kita pakai. Contoh gitu. Karena mungkin nggak bisa kita generalisasi gitu kira-kira. Saya menghindari kalau nanti saya bilang A, kemudian nanti Anda ikutin, kemudian rugi. Contohnya gitu. Beda-beda. Sebentar saya akan masuk ke situ gitu kira. Karena beda-beda profil risikonya kita. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian di berikutnya itu ada obligasi negara, itu biasanya ada diterbitkan oleh negara. Jadi kita bisa beli yang namanya seperti kita meminjamkan uang kita kepada negara. Itu yang tadi saya bilang, kenapa banyak anak milenial yang ambil ini, resikonya relatif gimana ya? Kadang kalau misalkan kalau obligasi, bisa nggak kemungkinan rugi? Ada. Apabila kemudian perusahaan tersebut benar-benar kolaps atau negara tersebut benar-benar kolaps gitu kira-kira ya, itu kemungkinannya rugi. Yang mana agak sedikit sulit, tapi semenjak kita dihantam pandemi, peluang itu jadi muncul gitu kira-kira ya. Itu obligasi negara. Itu juga bisa beli online nggak? Bisa. Jadi Anda tinggal pilih. Kemudian yang ada lagi sekarang, ini juga mungkin beberapa dari Anda pakai tabungan emas online. Jadi emasnya kita pegang nggak? Tergantung. Kalau Anda mau cairkan bisa, tapi kalau Anda mau titip simpan di situ juga bisa. Di mana saya bisa beli? Macam-macam. Anda buka di Tokopedia bisa, di Bukalapak bisa, bahkan dari situs Antamnya langsung juga bisa. Jadi Anda bisa belinya mesti skop besar nggak? Nggak. 1 gram, berapa gram, semua segala macam. Itu online juga. Gimana dapat untungnya? Dapat untungnya seperti mungkin dulu. Contoh saya pernah, mungkin contoh kita pernah ada waktu harga emasnya sekarang dulu 500.000 tuh, ada beberapa orang yang sempat beli, ya saya salah satunya sempat beli, kemudian sekarang harganya berapa? Harga sekarang kalau misalnya Anda cek itu sekitar kalau saya nggak salah 800 ribuan ya kalau nggak salah ya sih tapi berapa lama itu terjadi? Itu terjadi sekitar kurang dari 10 tahun kalau saya nggak salah, keuntungannya sebegitu gitu kira-kira. Jadi yang namanya investasi, namanya invest kan. Kalau saya sih mindsetnya invest itu pasti jangka panjang. Jadi agak sulit kalau misalkan kita mau invest. Bisa nggak jangka cepat? Bisa. Cuman kalau saya sih selalu mindset saya udah langsung, invest ini pasti ada jangka waktu tertentu gitu istilahnya. Pasti bukan 15 hari atau sekian bulan gitu kira-kira ya. Itu tabungan emas online. Nanti Anda bisa lihat. Tapi perhatikan situsnya ya. Tadi yang disampaikan sama Pak Demson cukup baik gitu istilahnya. Jadi perhatikan background daripada corporate-nya gitu kira-kira. Kemudian tabungan berjangka. Nah, ini kalau kemarin juga saya sharing sama teman-teman mahasiswa, tabungan berjangka saat ini sudah, kalau kita buka buku tabungan, buka deposito, udah nggak perlu ke bank, gitu kira-kira. Jadi, apa yang kita lakukan? Buka aplikasinya, submit, kemudian setelah itu, bunganya itu jalan, gitu kira-kira. Kita simpan uangnya berapa lama. Oke, itu pun fintech juga, gitu kira-kira ya. Nah, yang terakhir nih, poin terakhir saya tambahkan di situ adalah properti. Nggak tahu berapa dari Anda yang udah mulai terima iklannya, tapi mulai muncul nih, gitu kira-kira, mulai muncul, dapatkan properti hanya dengan 1 juta rupiah, contoh, gitu kira-kira ya. Itu kayak crowdfunding sih mungkin ya, saya lihat ya gitu. Saya juga belum mendalami untuk yang dari sisi properti, cuman kalau sekilas lihat mungkin seperti crowdfunding sih, kayak gitu. Kemudian nanti mereka bakal sewakan dan seterusnya. Oke? Nah, jadi mungkin Anda bisa mengacu kepada ini, gitu kira-kira ya. Mungkin ada yang nanya, cryptocurrency gimana? Gitu sebenarnya. Cryptocurrency kemarin kan sempat naik, yang namanya itu adalah kemarin ya, cryptocurrency. Aduh, saya mendadak lupa namanya. Cryptocurrency kemarin saya juga coba diskusi sama Pak Demson, itu ternyata belum dapat izin dari OJK gitu kira-kira. Tapi nanti coba kita lihat seiring waktu, karena memang perkembangan fintech terlalu cepat sehingga izinnya kejar-kejaran. Ya benar, Bitcoin kira-kira gitu ya. Jadi itu yang kemudian bisa diapain. Oke? Lanjut. Iya. Langkah praktis sebelum investasi. Jadi saya bakal bagi, nanti setelah ini kita bakal tanya jawab aja. Saya bagi 3 hal langkah praktisnya. Next slide aja. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita investasi? Jadi jangan langsung buru-buru investasi. Yang pertama, yang perlu kita lakukan itu adalah cek profil risiko. Oke? Kita mesti melakukan cek profil risiko. Penting untuk kita kenali diri kita dulu.
Oke, jadi bukan mengenai berapa uang yang kita punya sebenarnya. Oke, saya sendiri juga melakukan itu. Saya assessment ke beberapa rekan-rekan gitu kira-kira. Kamu sebelum invest, kamu mesti ngerti dulu kamu itu seperti apa. Nah, tadi di awal seminar, di awal sesi, saya kemudian minta ke teman-teman, scroll aja ke bawah. Saya minta ke teman-teman untuk mengisi satu buah form. Oke, formnya itu boleh ya di scroll aja. Kemudian saya nanya nih, dalam berinvestasi apa yang lebih kamu utamakan? Ya udah nggak apa-apa lah. Oke. Dalam berinvestasi apa yang lebih kamu utamakan? Itu saya tanya. Ini tadi belum semua saya rekap. Jadi saya tadi jam 2 langsung saya cut, kemudian saya supaya bisa saya masukkan gitu kira-kira ya. Nah, apa artinya ini? Sekali lagi ini hanya generalisasi. Saya bukan membilang Anda personal. Ini generalisasi ya. Nah, faktanya adalah dari teman-teman yang hadir di sini, coba scroll dikit, saya nggak nampak jumlah berapa partisipan ya yang tadi ngisi ya. 78, oke. Dari 78 orang yang mengisi survei ini, maka rata-rata asumsi saya itu adalah semuanya memiliki memiliki profil resiko yang nggak mau rugi, tapi mau untung. 50-50 rata-rata, nggak mau rugi tapi mau untung, gitu kira-kira. Ini penting untuk kita ketahui. Oh, berarti saya seperti itu. Berarti apa yang harus saya lakukan? Jangan ambil investasi yang terlalu fluktuasinya tinggi. Seperti mungkin tadi saya bilang forex contohnya gitu kira-kira ya. Yang resikonya tinggi banget tuh gitu kira-kira. Karena apalah artinya Anda punya uang, Anda punya investasi, tapi kemudian tidurnya nggak tenang gitu kira-kira. Kemudian sedikit turun langsung, aduh gimana nih, panik semua segala macam. Turun nih, uang saya minus nih gitu istilahnya. Seperti sekarang kalau Anda lihat orang-orang yang investasi itu kemudian rata-rata lagi merah sih. Mau investasi reksadana, mau investasi saham itu rata-rata merah. Merah itu artinya minus. Gitu kira-kira ya. Kalau saya personal, saya sudah tahu tujuannya. Jadi saya ketika merah pun ya udah abaikan saja. Sebentar saya bakal ngomong mengenai tujuan ya. Nah, jadi dari 78 orang yang mengisi ini tadi di awal-awal, ada 13 orang yang tipe apanya? Tipenya itu agak sedikit agresif. Pokok saya mesti maksimalin keuntungan nih. Itu berarti kamu orang yang agresif nih. Tapi kalau misalkan kamu ada juga tipe ketiga, tipe yang menghindari kerugian, itu pun nggak salah. Ini bukan berarti ada yang benar, ada yang salah. Bukan seperti itu. Ini mengenal diri kita. Ada yang tipenya itu adalah menghindari kerugian. Jadi artinya apa? Kalau misalkan udah jelas kita tipikalnya seperti itu, berarti kalau kita mau invest, benar-benar perhatikan. Jangan sampai nanti, berarti Anda mungkin mesti mengambil tipe investasi yang apa ya namanya ya, yang stabil. Seperti contoh, obligasi negara. Oke, itu relatif stabil. Contoh, deposito. Itu pun relatif stabil. Tapi seperti mana kita ketahui, ya kalau dia stabil, mungkin impact yang bakal diberikan kepada Anda, dividennya itu mungkin tidak terlalu tinggi. Oke, tapi itu bakal lebih baik bagi Anda. Jadi di sini bukan bicara mengenai benar salah. Lebih bagus kita mengetahuinya dengan jujur gitu istilahnya. Jadi bukan karena keren-kerenan 62 orang bilang begini, enggak, tergantung personal. Oke, next slide. Pertanyaan kedua, biasanya pertanyaan ini kita kombinasiin. Oke, pasar keuangan. Oke, boleh scroll lagi nggak apa-apa. Pasar keuangan seringkali naik turun, ya kan? Jika nilai investasi kamu turun 15% atau sama dengan masa-masa awal pandemi kemarin, apa yang kamu lakukan? Oh, saya ngalamin tuh. Saya ngalamin. Kemarin waktu saya lihat cek aplikasi saya, kemudian waduh, saya pikir udah menuju berapa nih gitu istilahnya. Tapi ya itu lagi gitu istilahnya. Ini ada beberapa opsi dan sekali lagi ini bukan benar salah. Oke? Ini adalah jawaban yang jujur. Biasanya dua pertanyaan ini dikombinasi. Oke? Kalau memang jawaban kamu itu adalah contoh nih, beli lagi, berarti kamu termasuk orang yang agresif. Contoh kalau tadi di pertanyaan atas kamu bilang itu adalah maksimalkan keuntungan. Yang kedua kamu bilang beli lagi. Berarti kamu itu agresif sih. Gitu kira-kira ya. Jadi itu adalah tipikal kita. Oke. Nah, biasanya kalau orang yang agresif dia itu nggak bakal apa ya? Ketika turun pun 15%, dia udah tahu tujuannya apa. Dia bakal punya tujuan terhadap investasinya gitu kira-kira. Dia bakal percaya aja gitu kira-kira. Nggak buru-buru jual. Sebentar saya bakal kasih tahu kenapa nggak buru-buru jual tadi itu penting. Oke? Nah, ini ada lagi jawabannya. Ada yang bilang simpan semua, ada yang bilang jual sebagian, ada yang bilang jual semua. Yang mengatakan jual semua itu pun nggak salah. Biasa orang yang bilang jual semua itu adalah orang yang mesti jaga-jaga juga. Jadi dia punya memang bawaan psikologisnya itu nggak bisa investasi yang high risk, dan itu mesti diakui. Nggak ada yang salah dengan itu, gitu kira-kira ya. Jadi
dua pertanyaan ini mudah-mudahan nanti Anda bisa refleksi, Anda bisa screen capture, Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri lagi, kira-kira kamu itu di tipe mana sih, gitu kira-kira. Jadi sekali lagi nggak ada benar, nggak ada salah, nggak ada keren, nggak ada nggak keren. Semuanya di sini adalah sama. Yang penting kita jujur dengan diri kita sendiri. Makanya saya buat Mentimeter supaya tidak ada nama, anonymous. Jadi Anda mau submit juga boleh. Tapi kalau dari sini ada yang bilang valid kan sama pertanyaan yang di atas tadi. Rata-rata bilang itu adalah 50-50. Di sini juga masuk nih 50-50. Berarti itu adalah tipe orang yang di menengah gitu kira-kira ya. Coba kita scroll ke bawah. Tolong di scroll ke bawah. Kita lihat ya tipe-tipe investasi ya. Orang investasi seperti apa? Profil resiko maksud saya. Boleh di scroll ke bawah? Nah, ini dia. Ini silahkan kalau Anda mau screenshot atau nanti Anda boleh googling. Ini saya sengaja ambil yang dari OJK-nya supaya definisinya lebih tepat gitu kira-kira ya. Dengan kita mengetahui profil resiko itu ada yang konservatif, ada yang agresif tadi saya bilang. Kalau orang konservatif itu biasanya orangnya menghindari resiko tinggi. Bahkan dari OJK nggak tahu tuh yang harus kita ambil tuh apa? Reksadana, contohnya kayak reksadana itu kan kita minta tolong orang tuh gitu kira-kira untuk ngelolain. Kemudian ada lagi yang namanya reksadana pendapatan tetap. Kemudian ada lagi reksadana pasar uang. Kemudian ada deposito atau obligasi tadi surat utang negara. Ya kan? Itu yang bisa mungkin jadi pilihan kamu. Oke. Kemudian yang kedua, moderate. Mungkin bagi sebagian orang tadi yang mengisi nih, moderate itu adalah apa? Dia bisa toleransi sebagian resiko dari investasi. Jadi dia bisa 50-50 gitu tadi. Jadi kalaupun rugi, oke lah kita nggak terlalu rugi banget gitu kira-kira. Apa yang cocok gitu istilahnya? Biasanya yang cocok itu direkomendasikan adalah reksadana campuran. Loh, campuran apalagi jenisnya? Tadi kan saya bilang ada reksadana 3 tuh. Ada yang namanya ada yang namanya pasar uang, ada yang namanya obligasi, satu lagi adalah saham. Itu adalah campuran. Jadi di blend uang kamu 1 juta dibagi 3. Contohnya gampangnya gitu ya. Itu adalah campuran. Dan kemudian ada lagi yang namanya saham blue chip. Saham blue chip itu maksudnya apa? Saham blue chip itu adalah dari perusahaan-perusahaan yang sudah stabil. Contohnya seperti BCA dan lain-lain lah gitu kira-kira ya. Jadi kalau mau invest pun juga ambil saham yang udah stabil tadi, blue chip. Kelemahannya apa? Relatif mahal harga sahamnya. Oke, itu ibarat kita beli satu saham yang relatif lebih mahal lah, kira-kira gitu ya. Yang ketiga, ini adalah tipe orang agresif, yang mana tadi kalau dari survei, kita lihat teman-teman yang hadir di sini, rata-rata bukan agresif. Dan nggak salah juga. Agresif itu seperti apa? Tidak takut mengambil resiko, apa nih tulisannya? Nggak nampak saya. Resiko tinggi. Optimis akan berhasil. Oke, itu adalah orang yang agresif. Jadi dia udah lagi turun, juga udah merah semua segala macam, tapi enggak, ini bentar lagi nih, gitu kira-kira. Itu adalah tipikal orang yang agresif, namanya ya. Jadi yang cocok apa? Itu dia, saham, ada fintech P2P, dan ada reksadana saham. Kira-kira begitu ya. Jadi penting untuk kita memahami profilnya kita dulu. Pahami dirinya kita sendiri dulu, gitu istilahnya, sebelum kita investasi. Oke? Nah, yang kedua, itu yang pertama adalah memahami profil resiko. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Boleh di screen, scrolling. Nah, ini dia. Sebelum teman-teman yang hadir di sini investasi, perhatikan apa yang menjadi tujuan investasi. Nah, nggak tahu dengan teman-teman, tapi saya sudah punya, mungkin teman-teman belum punya ya. Tapi kalau saya sendiri sudah punya satu tabel Excel, oke. Jadi di tabel Excel tersebut saya sudah planning rencana-rencana yang ke depan itu seperti apa. Kapan saya bakal ganti HP, contohnya kapan saya bakal spend time liburan, kapan saya ini, itu semua segala macam. Artinya apa? Saya sudah punya financial goals-nya dulu. Oke? Financial goals-nya saya sudah ada. Contoh, financial goals itu salah satunya adalah menyiapkan dana darurat. Ini waktu kejadian pandemi, nggak tahu dengan teman-teman, apakah ada yang merasa. Oke? Tapi ketika kejadian pandemi, banyak yang kolaps. Banyak banget yang kolaps. Gitu kira-kira. Orang berpikir yang kolaps itu adalah orang-orang yang mungkin pendapatannya harian. Oh, jangan salah. Di berita itu banyak banget yang kejadiannya orang pendapatan 25 juta ketika akan terjadi pandemi, kolaps. Orang yang pendapatannya 300 juta sebulan ketika pandemi kolaps. Kenapa kolaps? Karena nggak mempersiapkan, karena pendapatan 300 juta per bulan. Kemudian apa yang terjadi? Pengeluarannya lebih gede. Angsuran rumahnya udah 275 juta, belum lagi biaya lain-lain. Alasannya apa? Kolaps. Itu adalah nama istilah middle income trap. Jadi middle income trap istilahnya. Middle income trap itu adalah apa? Pendapatan menengah,
Tapi ketika kejadian, kolaps juga. Jadi memang orang-orang yang apa itu terbiasa itu ya, spendingnya itu cukup tinggi. Makin besar spending katanya, makin besar juga, makin besar pendapatan, makin besar spending, pengeluaran, kira-kira gitu. Jadi kita yang pertama, kita harus siapin nih untuk teman-teman mahasiswa, siapin emergency fund-nya dulu. Jadi kalau seandainya terjadi nih, kita nggak bisa kerja, berapa lama kita bisa bertahan? Berapa lama kita bisa bertahan? Apakah 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan tidak ada bulan? Jadi ketika pandemi terjadi, kita langsung tamatlah kita. Kira-kira begitu ya. Jadi penting untuk tahu emergency fund. Oke. Yang kedua, tujuan finansial itu adalah apa? Kita bisa bebas daripada hutang. Saya sendiri pengguna CC, tapi saya nggak pernah pakai CC-nya itu sampai mentok. Oke, nggak pernah sampai mentok, sampai ada limit 50, kemudian saya habiskan 50, nggak pernah sampai sebegitu. Saya sangat rekomendasi teman-teman nanti yang bakal mungkin pakai CC yang lain, CC orang tua atau gimana, itu kemudian sebaiknya jangan sampai berhutang sebisa mungkin, gitu kira-kira ya. Kemudian yang ketiga, ada lagi financial goals, jangka panjang, namanya adalah persiapan pensiun. Nah, teman-teman, saya yakin, saya kemarin ada interview sama teman-teman BEM, lagi pemilihan MPM maksud saya. Kemudian ketika ngobrol salah satu presiden, dia kemudian ada sampaikan, kan saya tanya tuh, apa yang kamu pelajari selama ini, gitu kira-kira, selama masa pandemi, selama learning from home. Kemudian dia jawab, salah satu jawabannya itu adalah, oh saya ada belajar mengenai finance, gitu kira-kira. Anak-anak milenial itu rata-rata mulai terbuka wawasannya dengan yang namanya financial, oke? Nah, termasuk dengan retirement, ini menjadi salah satu isu yang banyak teman-teman bakal ketemui. Banyak orang yang bilang kemudian, saya mau pensiun usia 40, ada yang bilang saya mau pensiun usia 50, dan seterusnya, gitu kira-kira ya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka udah prepare. Jadi dengan mereka udah prepare jangka panjang, sehingga ketika usia 40 itu tadi, kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka bisa mendapatkan income yang sama dengan kondisi saat ini. Nah, itu investasi jangka panjang tuh, jadi ceritanya. Jadi penting tahu goals-nya dulu ya. Kemudian ada getting insured, yang terakhir itu adalah create multiple sources of income. Artinya apa? Kita bisa menciptakan sumber-sumber income lainnya, gitu istilahnya, dari financial kita. Kemudian ini biasa muncul pertanyaan gini, Pak, apakah bisa kita hanya hidup dari yang namanya investasi saja? Biasanya kan gitu ya, pertanyaannya. Pak, saya bisa hidup nggak dari saham saja? Jadi saya beliin saham semua orang, kemudian saya bisa hidup nggak? Seperti Warren Buffett, ditambahin lagi sepertinya. Technically bisa. Technically bisa, tapi tentunya Anda mesti punya hitung-hitungan yang make sense. Dalam artian, kalau misalkan investasi tabungan Anda itu adalah 20 juta, kalaupun Anda mendapatkan return 10% per tahun, berarti yang Anda dapatkan adalah 2 juta per tahun. Kalau dibagi 12 itu sama dengan tidak cukup sebenarnya ya. Jadi bisa atau tidak bisa, tapi jumlah tabungan Anda mesti digedein. Kira-kira begitu ya. Jadi itulah kenapa kita mesti tahu goals-nya itu kita investasi jangka panjang. Bukan jangka-jangka pendek dalam hitungan hari atau bulan, kira-kira gitu. Itu bukan investasi namanya. Kira-kira begitu ya. Nah, itu yang goals. Jadi yang pertama tahu profil resiko, yang kedua tahu goals-nya, yang ketiga lanjut scroll ke bawah dan saya akan berhenti di sini. Ya, silakan scroll ke bawah. Yang ketiga itu adalah knowledge, oke? Ya, langsung terima kasih. Knowledge itu kenapa penting? Sebisa mungkin kamu invest ke apa yang kamu tahu, ke apa yang kamu benar-benar tidak usah tahu detail lebih bagus ya kalau misalnya bisa tahu detail. Tapi paling nggak kamu tahulah ini bakal kemana uangnya, ini bakal disimpan kemana gitu kira-kira. Jadi kalau misalkan tidak punya knowledge, karena gini, saya ketemu teman-teman. Dia punya dana, katakanlah 10 juta, ya kan? Dipakai untuk usaha, gagal, malu, oke? Tapi saya punya teman yang lain, punya dana 10 juta, masukkan ke dalam yang namanya industri ini tadi, saham atau forex atau apa, gagal, bangga. Itu fakta. Agak lucu memang, yang satu punya uang 10 juta, pakai usaha, gagal, malu. Yang satu punya ini pakai ke forex contohnya gitu kan, setelah itu apa yang dilakukan? Gagal, bangga tapi gitu kira-kira. Ini mesti kita sadari sama-sama. Jadi teman-teman yang 222 orang yang hadir di sini mesti sadari itu adalah fakta gitu kira-kira. Jadi artinya apa? Banyak orang yang melakukan investasi ikut-ikutan. Wah, lagi ngetren nih. Wah, ini lagi bilang nih, lagi asik ini. Ini pasti katanya oke nih gitu kira-kira. Jadi itu penting kita ketahui hal apa yang ada di balik itu gitu kira-kira ya. Dan saya pikir ini tren milenial investasi itu pasti bakal tinggi.
apalagi P2P itu tadi memang growth-nya paling tinggi, jadi itu memang lagi banyak perbincangan. Ya hopefully nanti Anda bisa mempelajari lebih jauh dan juga memutuskan mana yang terbaik untuk Anda sesuai dengan profil resiko Anda. Kira-kira itu ya yang mau saya jelasin ya. Nanti kalau ada mau tanya jawab mungkin boleh dibantu sama Kevin, Lauren. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Terima kasih Pak Ogi atas materinya. Sekarang kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Kita lihat dari yang paling populer, like-nya paling banyak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak dengan penagih uang P2P yang menghantui, menerima pinjaman yang viral di media sosial, contohnya YouTube? Oke. Oh, masih berganti-ganti. Oh, masih berganti. Gak apa-apa, ada waktunya. Satu aja. Gimana cara kita kena tipu kan? Oh, iya lapor polisi. Ini langsung dijawab, Kevin? Ya, apa boleh, nanti dulu? Langsung jawab ya? Ya, langsung jawab ya, Pak. Oke, baik. Yang pertanyaannya yang mana tadi ya? Saya belum baca. Pertanyaannya yang mana, Kevin? Bisa dibantu? Dari yang paling atas, boleh, Pak? Oke, yang P2P tadi ya, yang penagih ya. Bagaimana tanggapan Bapak dengan penagih utang P2P? Oke, baik. Saya coba jawab ya. Gini ya, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa peer-to-peer lending yang terregister atau yang punya license dari OJK itu kita itu memiliki namanya code of conduct. Kita memiliki namanya etika, termasuk dalam menagih. Kita diatur oleh, kita tunduk pada peraturan otoritas jasa keuangan dan kita tunduk pada Code of Conduct asosiasi, namanya Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI. Jadi segala bentuk penagihan itu tidak dianjurkan dan bahkan itu dilarang secara tegas oleh asosiasi kita, Asosiasi Fintech Pendanaan. Untuk yang ini kemungkinan oknum ya, kita tidak menyebut ini sebagai platform atau tidak sebagai institusi. Kemungkinan ini oknum. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah keberanian daripada pengguna untuk melaporkan hal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan juga kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Karena OJK sendiri telah membuat suatu macam layanan konsumen untuk pengadu-pengadu bisa diterima di OJK dan juga bisa diterima oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Jadi ini kemungkinan oknum. Saya menduga ya, ini quote and quote, menduga ini kemungkinan oknum apabila benar itu P2P-nya terregister. Tapi ini sedikit kemungkinan dan ini paling sering adalah P2P yang tidak resmi atau ilegal. Kira-kira begitu dari saya. Baik Pak, terima kasih. Sebentar, ini kita akan mengganti screen-nya dulu. Terus aku Bentar ya Pak, oke. Oke, top question. Kita mulai dari yang pertama ya Pak. Bagaimana tanggapan, oh ini udah. keamanan fintech terjamin. Keamanan fintech terjamin atau tidak?
Kalau iya, cara atau metode yang diaplikasikan sehingga keamanannya terjamin. Mungkin boleh dibantu jawab, Pak? Ya, untuk dari sisi keamanan, di OJK sendiri untuk fintech yang akan mendapatkan tanda daftar ya, ini fintech yang akan mendapatkan tanda daftar itu tidak diwajibkan untuk mengikuti ISO keamanan sistem informasi atau SMKI ya, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Tapi apabila fintech-nya P2P-nya itu ingin naik kelas menuju lisensi, menuju berizin, itu diwajibkan untuk mengikuti standar ISO SMKI. Itu wajib, tidak boleh tidak. Nah, jadi kalau ditanya soal jaminan mungkin tidak ada yang bisa jamin ya. Tapi yang paling penting adalah standar keamanan yang telah dihimbau oleh pemerintah itu wajib kita lakukan, yaitu ISO 27000 terkait dengan SMKI. Itu bagi fintech yang ingin berizin, itu wajib. Jadi tidak boleh tidak. Itu syarat mutlak yang telah diberikan oleh OJK kepada kita platform. Itu salah satu poin untuk keamanan sistem data agar data pengguna itu tidak beredar kepada masyarakat yang tidak berkepentingan. Saya kira itu. Pertanyaan selanjutnya. Ya, boleh. Gimana caranya kalau kita sudah kena tipu, ada tidak langkah-langkah untuk melaporkannya? Ya, baik. Ini maksudnya kena tipu platform peer-to-peer-nya ya. Saya anggap begitu ya. Oke, nah jadi kalau mungkin merasa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, biasanya kan gitu ya, merasa sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau berdasarkan agreement, maka itu dianggap penipuan. Itu masih justifikasi pribadi ya. Nah, hal-hal seperti ini boleh diadukan terlebih dahulu ke platformnya. Kalau platformnya itu resmi. Nah, masalahnya kan platformnya nggak resmi nih. Nggak ada kontak juga kan. Nah, itu kalau udah menyangkut platform yang tidak resmi, itu boleh dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Tapi kalau platformnya resmi, ini platformnya terregister oleh OJK, itu langkah-langkahnya itu adalah si pengguna ini melapor dulu nih kepada si platform. Jangan langsung kepada OJK, karena di peraturan OJK terkait dengan layanan pengaduan, itu pengguna atau masyarakat dihimbau untuk melapor dulu kepada platformnya, komplain dulu kepada platform. Setelah komplain itu tidak ada tanggapan yang serius atau tidak menemukan solusi, maka boleh eskalasi kepada OJK sendiri gitu. Jadi stepnya nggak ujuk-ujuk ke OJK langsung. Tapi kalau yang dia ilegal, gimana mau melapor ya ke platformnya? Biasanya kan kontaknya tidak ada tuh, tidak terdeteksi ya. Itu bisa lapor kepada pihak yang berwajib kalau sudah menyangkut terkait dengan sifatnya yang pidana ataupun yang perdata. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada, menurut tanggapan Bapak Oki, kenapa instrumen pendidikan tidak mengajarkan kita agar melek instrumen investasi sejak dini, seperti saham, reksadana, forex? Iya. Thank you pertanyaannya. Nah, jadi memang benar kalau di S1 itu tergantung ya, kita nggak bakal mempelajari secara teknis gitu kira-kira mengenai saham, kriteria memilih saham, kriteria memilih reksa dan seterusnya gitu kira-kira ya. Nah, itu biasanya diberikan kepada dalam mode-mode lain seperti sesi hari ini salah satunya, dan kemudian ada juga workshop-workshop khusus yang membahas mengenai dunia finance seperti ini gitu istilahnya. Nah, terkait dengan seberapa penting urgensi membawakan mata pelajaran ini ke dalam perkuliahan,
sebenarnya tergantung ya program studi apa gitu kira-kira, program studinya apa, jenisnya dan seterusnya gitu kira-kira. Tapi kalau kita lihat hierarchy itu untuk making money yang paling tinggi mau nggak mau adalah bekerja nomor 1. Ya investasi nomor kesekian sebenarnya, oke? Nah jadi itulah kenapa kalau di institusi perguruan tinggi itu biasanya yang diajarkan bukan mengenai si investasinya, karena itu juga balik lagi ke profil resiko orang beda-beda. Karena kalau ketika kita ketemu dengan orang yang average, orang yang konservatif sama orang yang mungkin agresif, itu pendekatannya pun beda gitu kira-kira. Jadi biasanya itu kita lebih bagus ketemu dengan yang namanya financial planner salah satunya, atau mungkin membahas dalam forum-forum diskusi lain. Justru saya sangat suka ini kemarin ketika dari teman-teman HMPSI, kemudian HMPTIF, buka nih sesinya untuk P2P lending, karena saya yakin ini bakal menjadi salah satu yang isu yang bakal dibahas di masa depan. Kira-kira gitu ya. Hopefully kita bisa sering-sering buat event gini ya. Thank you. Baik, terima kasih Pak. Iya. Habis itu selanjutnya, apa syarat atau dokumen yang diperlukan menjadi lender atau borrower dalam layanan platform P2P? Mungkin Pak Demson boleh dibantu jawab, Pak. Apa syarat atau dokumen yang diperlukan untuk menjadi lender atau borrower? Nah, ini kalau ini saya anggap pertanyaannya untuk menjadi lender atau borrower individu ya, bukan badan hukum. Kalau individu itu yang paling penting itu simple, dia cuma KTP. Nanti itu ada proses namanya eKYC atau Electronic Know Your Customer namanya kalau bahasa di platform industri fintech. eKYC, nanti KTP-nya itu diverifikasi ke vendor atau ke data Dukcapil dan foto selfie sambil menunjukkan KTP. Mungkin pernah coba ya di platform-platform yang lain. Hanya itu saja, simple. Dan kita juga wajib punya rekening bank untuk proses transaksi uang. Nah, itu untuk yang individu. Tapi kalau untuk yang badan usaha tentunya lebih lengkap, seperti akta perusahaan dan lain sebagainya. Kalau untuk borrower itu juga sama seperti lender, cuman kalau lender itu kita wajib memiliki rekening, nanti rekening banknya itu dihubungkan kepada platform, dan platform itu ada namanya rekening dana lender. Nah, dari RDL itu lalu disambungkan kepada borrower apabila lendernya menyetujui untuk mendanai borrower tersebut. Kalau borrower, dia cukup daftar apabila terverified dan mengajukan pinjamannya digunakan buat apa, dan apabila proses assessment-nya diterima oleh platform P2P, maka akan diserahkan kepada lender. Nah, yang memutuskan untuk mendanai atau meminjamkan itu adalah lender, bukan platform. Ya, jadi agar sama-sama memahami bahwa yang memutuskan untuk meminjamkan itu adalah lender. Jadi kalau kita hanya memberikan nih hasil assessment borrower kepada lender. Kira-kira begitu dari saya. Yang bawah juga ya, Kevin ya? Boleh, Pak. Oke, jika borrower gagal bayar, apakah utang lender terjamin kembali? Apakah return? Nah, dalam instrumen keuangan itu nggak ada yang namanya terjamin ya. Baik juga reksadana, stok, atau saham, nggak ada yang terjamin. Semuanya punya resiko, entah itu low atau high. Nah, demikian juga di financial ini, peer-to-peer lending. Gagal bayar itu mungkin saja terjadi, tapi biasanya platform peer-to-peer itu punya namanya mitigasi resiko. Artinya resiko itu nggak bisa dihilangkan, tapi resiko itu di-accept, diambil, lalu dikecilkan porsinya. Hanya itu saja, resiko itu nggak bisa hilang. Jadi resiko itu diambil, lalu dimitigasi. Misalnya, yang seharusnya rugi 1 juta, maka setelah dimitigasi resikonya, jadi ruginya hanya 900.000. 100.000 itu hilang, loss. Seperti itu. Jadi biasanya platform peer-to-peer itu bekerja sama dengan namanya perusahaan penjaminan kredit atau insurance. Jadi dana yang ditempatkan oleh lender tadi di cover oleh asuransi. Seperti itu. Jadi ada asuransi penjaminan kredit.
Sehingga dananya itu anggap apabila gagal bayar atau default, maka ada pihak ketiga yang melakukan yang mengembalikan kepada lender. Gitu. Jadi returnnya itu bisa saja tidak terrealisasi, bisa saja terrealisasi, tergantung dengan apa yang diperjanjikan. Jadi agar pengguna itu lebih membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi. Itu saran dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Iya. Sisa Q&A kita masih ada 4 menit, mungkin bisa jawab beberapa pertanyaan lagi. Oke, lalu mungkin nggak sih kalau sudah terdaftar di OJK tapi masih bisa jadi penipu? Yang mana tadi ya? Mungkin ke atas. Oke. Yang ini ya, apakah OJK mengeluarkan relaksasi kredit ya? Oke, bisa Pak. Ya, OJK mengeluarkan aturan relaksasi kredit untuk lembaga jasa keuangan atau financial industry, termasuk juga kepada fintech peer-to-peer. Tapi kan gini, fintech peer-to-peer itu kan platform ya, dia hanya sifatnya mempertemukan. Jadi keputusan yang memberikan relaksasi kredit itu kan lender ya, bukan institusinya gitu. Jadi kita peer-to-peer itu akan bertanya lagi kepada lender, ini boleh nggak gitu. Jadi artinya platform peer-to-peer lending itu harus meminta persetujuan lender. Sepanjang lendernya mau untuk memberikan relaksasi, maka relaksasi kredit dapat diberikan. Tapi peer-to-peer sendiri, fintech peer-to-peer itu tidak bisa secara ujuk-ujuk memberikan relaksasi kredit tanpa persetujuan lender. Ini yang membedakan platform peer-to-peer dengan industri keuangan yang lain. Jadi harus ada persetujuan dari lender. Meskipun itu nasabahnya atau penggunanya itu sedang kesulitan, sepanjang lendernya itu tidak menyetujui, maka itu tidak dapat diberikan. Gitu. Jadi OJK hanya sifatnya kepada peer-to-peer menghimbau, tapi tidak mewajibkan seperti industri keuangan yang lain. Kalau industri keuangan yang lain diwajibkan tuh. Tapi kalau bagi peer-to-peer dihimbau, artinya peer-to-peer berkoordinasi dengan lender-lendernya untuk meminta persetujuan untuk pemberian relaksasi kredit. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Lalu yang di bawahnya ya? Ya, boleh Pak. Oke. Apakah ada kebijakan untuk mengajukan atau menunda tanggal deadline pembayaran oleh si borrower? Nah, kebijakan ini secara eksplisit dari OJK itu tidak ada. Tapi apabila diperjanjikan, ini bisa saja. Jadi makanya sebelum melakukan melakukan hubungan usaha atau melakukan agreement, perjanjian, sebelum menandatangani, ada baiknya dibaca dulu klausul daripada perjanjian itu. Jadi sepanjang diperjanjikan, ini boleh-boleh saja ada menunda pembayaran dari borrower. Gitu. Jadi ini adalah perjanjian yang sifatnya internal platform peer-to-peer itu sendiri. Kira-kira begitu untuk yang pertanyaan yang ini. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang bawah ya. Pak, mungkin karena waktu kita berhubung waktu kita udah terbatas, mungkin kalau misalnya bagi para peserta yang masih ingin pertanyaan dijawab, dapat disambung setelah acaranya selesai. Oke, baik. Kita cukupkan ya sampai di sini. Nanti Pak Demson bantu jawab. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi giveaway ya Pak? Selamat sore.
Perkenalkan, saya Sabrina dari Argapro sebagai salah satu PIC dari Argapro di acara webinar ini. Jadi ini untuk teman-teman yang bergabung sore ini. Jadi dari Argapro ada kuis untuk bisa teman-teman jawab. Nah, untuk kuisnya ini teman-teman bisa cek di Instagramnya Argapro. Mungkin bisa di searching dulu di Instagramnya argapro.id. Nah, untuk kuisnya ini Arga Talk Goes to Campus. Di sini ada pertanyaan mengenai seputar webinar tadi yang dijelaskan oleh Bang Demson dan Bang Oki. Nah, untuk pertanyaannya ini, perusahaan fintech P2P lending yang legal harus terdaftar dan diawasi oleh pilihan pertama, A. Otoritas Jasa Keuangan OJK, B. Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Nah, untuk pertanyaan itu bisa teman-teman jawab di Instagramnya Argapro. Untuk syaratnya, untuk menjawab pertanyaan ini, bisa nge-follow akun Argapro, kemudian like postingannya, repost postingan kuis, dan nantinya akan ada 5 orang pemenang akan mendapatkan voucher saldo OVO atau GoPay yang masing-masing akan mendapatkan senilai 50.000. Nanti untuk pemenangnya akan kita umumkan pada hari Senin tanggal 15 Juni. Gitu. Panitia bisa dapat nggak, Kak? Ya, silakan, boleh panitia yang ingin jawab juga di Instagramnya Argapro, silakan ya teman-teman semua. Lumayan loh untuk teman-teman misalnya mau jajan atau apa pakai OVO GoPay-nya. Mungkin ada yang ditanyain lagi? Makasih ya semuanya. Baik, makasih Kak. Baik, akhirnya kita sudah sampai ke penghujung acara webinar ini. Kevin, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih ya. Saya mewakili dari Argapro ingin menyampaikan terima kasih kepada Bang Oki ya, khususnya ya Bang Oki. Ini sahabat lama saya, kurang lebih 10 tahun. Saya kenal Bang Oki ya. Teman main dulunya, teman jalan, teman macam-macam ya. Kita akhirnya dipertemukan dalam satu panggung ya, setelah berpisah. Ya, thank you ya Bang Oki ya, udah meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Thank you juga buat panitia UPH ya, udah bisa membantu kita dan kita juga bisa saling sharing. Semoga kedepannya kita bisa komunikasinya berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bang Oki ya dan teman-teman UPH. Sama-sama. Sama-sama Pak Demson. Baik, terima kasih. Baik, kepada para peserta, jangan lupa untuk mengupload resume kalian di link ini. Boleh di screenshot dulu. Nah, resume ini nanti akan kami terima selama 3 kali 24 jam. Berarti 3 hari ya, setelah acara ini selesai. Untuk resumenya, itu detailsnya udah di email kalian masing-masing. Jadi nanti dicek untuk peraturannya apa-apa saja yang perlu kalian tuliskan. Nah, lalu next slide dong, Leon. Nah, kita dari MPM. Nah, kalian boleh mengisi surveinya untuk kasih kita feedback mengenai webinar kali ini. Bisa dijawab. Nah, kita kasih waktu dulu deh untuk kalian jawab. Nah, jadi selagi kalian jawab, mungkin Lauren boleh pimpin untuk itu sign out-nya, sama nanti kita closing. Oke, semuanya diharapkan kameranya sudah on ya. Oke, baik. Akhirnya kita sudah sampai ke penghujung acara webinar ini. Kami beserta seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya, dan juga terima kasih kepada para narasumber yang telah membawakan materinya dengan baik. Dan kami juga mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih kehadiran bagi mereka yang live
melalui Instagram dan YouTube. Jangan lupa siapkan resumenya ya. Bentar ya guys, sebelum kita tutup, kita closing prayer dulu. Baik, saya akan memimpin closing prayer dalam iman Kristiani. Terima kasih Tuhan Yesus atas acara ini kami dapat berlangsung dengan baik. Engkau berkati Engkau berkati para speaker yang telah memberikan materinya dengan baik, dan para peserta agar menerima materinya dengan baik. Baik, semuanya sudah boleh keluar dari meeting ini ya.